Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 2-4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Godly Family, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana masa depan terasa begitu tidak pasti? Mungkin kondisi keuangan sedang tidak baik, kesehatan sedang terganggu, pekerjaan penuh tekanan, atau ada pergumulan keluarga yang membuat hati terus gelisah. Kita percaya Tuhan memelihara, tetapi ada kalanya kita bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah Engkau sungguh melihat keadaanku? Apakah Engkau masih memegang kendali?" Pergumulan seperti itu bukanlah hal yang asing. Nabi Elia juga pernah berada dalam situasi yang tidak mudah. Setelah menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan di Israel, Elia menjadi orang yang dicari. Ia harus meninggalkan tempat yang aman dan pergi ke tepi sungai Kerit sesuai perintah Tuhan. Menariknya, Tuhan tidak menjelaskan seluruh rencananya kepada Elia. Tuhan hanya berkata, "Pergilah." Dari sudut pandang manusia, perintah itu justru menimbulkan banyak pertanyaan. Jika tidak ada hujan, bagaimana Elia akan makan? Bagaimana ia akan bertahan hidup? Bagaimana masa depannya? Tetapi disinilah kita melihat sesuatu yang indah tentang Tuhan. Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi Tuhan juga menyediakan. Setiap pagi dan petang Tuhan mengirimkan burung gagak membawa roti dan daging bagi Elia. Setiap hari Elia belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Yang menarik, Tuhan tidak memberikan persediaan makanan untuk 1 tahun sekaligus. Tuhan memberi cukup untuk hari itu. Esok pagi Elia kembali harus mempercayai Tuhan. Sore harinya ia kembali melihat kesetiaan Tuhan. Hari demi hari, Tuhan mengajar Elia untuk hidup bukan dengan mengandalkan apa yang terlihat, tetapi dengan mempercayai pribadi yang memegang hidupnya. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita ingin Tuhan menunjukkan seluruh rencananya. Kita ingin tahu bagaimana masalah akan selesai, kapan pergumulan akan berakhir, dan seperti apa masa depan kita nanti. Namun seringkali Tuhan hanya memberi cukup terang untuk satu langkah berikutnya. Bukan karena Dia kurang berkuasa, tetapi karena Dia sedang mengajar kita untuk hidup oleh iman. Lebih dari itu, kisah Elia mengingatkan kita kepada penyediaan Tuhan yang terbesar. Tuhan bukan hanya menyediakan roti bagi Elia, Tuhan telah menyediakan juru selamat bagi dunia. Ketika manusia terhilang dalam dosa, tidak ada harapan, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Di kayu salib, Yesus memberikan dirinya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu ketika kita bertanya, apakah Tuhan peduli kepada kita? Pandanglah kepada salib. Salib adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah acuh terhadap kebutuhan terbesar kita. Jika Allah rela memberikan anaknya sendiri bagi kita, kita dapat percaya bahwa Dia juga akan memelihara kita dalam setiap pergumulan hidup. Mungkin hari ini Anda sedang menghadapi ketidakpastian. Mungkin ada doa yang belum terjawab. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengingat bahwa Allah yang memelihara Elia adalah Allah yang sama yang memegang hidup kita hari ini. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah lupa dengan kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat apa yang sedang Dia kerjakan, Dia sudah merancang segala sesuatunya sampai akhir. Mari terus berjalan bersamanya, satu langkah demi satu langkah,
sambil percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang juga menyediakan segala yang kita perlukan menurut waktu dan kehendaknya yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami khawatir tentang banyak hal. Kami ingin mengetahui masa depan dan melihat jalan keluar dengan segera. Namun hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara. Ajarlah kami untuk mempercayai-Mu, bahkan ketika kami belum melihat jawaban yang kami harapkan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk bukti kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.